warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi sahabat tani dan mitra PT BES ya, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini saya sedang olahraga pagi ya. Ini seumur-umur saya baru kali ini turun langsung ya di lapangan, turun langsung nyemprot lahan ya. Ini seluas, mungkin kamera bisa lihat, ini seluas 800 bata ya, 800 bata. Kenapa saya mau turun sampai ini saya lakukan? Kenapa? Karena saya ingin membuktikan ya, ternyata dengan eco farming itu benar-benar sangat dahsyat ya. Oh, sampai lihat anak saya pun support kasih sarapan. Jadi eco farming ini dahsyat teman-teman. Rugi kalau kita masih jadi penonton ya. Alhamdulillah di lahan 800 bata ini panen kemarin ya, ini lahan papa saya ya, papa mertua saya. Ini yang biasanya panennya hanya 5 ton ya, 5,5 ton lah. Hasil panen kemarin itu sampai 7 ton lebih. Masya Allah, dahsyat ya. Nah makanya saya ingin coba langsung gitu ya, jadi orang tani itu seperti apa ya. Alhamdulillah ternyata nikmat banget teman-teman, nikmat ya. Selain olahraga ternyata ya lihat pemandangan alam. Insya Allah ini lahan ini eco farming semua nanti ya, karena sudah banyak tani-tani di sekitar kita juga yang bertanya ya, ini aplikasiannya menggunakan apa gitu ya. Masya Allah, makasih anak pinter. Sarapan juga banyak, enak banget ya jadi tani ternyata ya teman-teman ya. Rugi banget kalau kita jadi penonton, karena pasti yang namanya tani itu sangat membutuhkan hasil panen yang berlipat. Alhamdulillah ini adalah aplikasi pertama untuk lahan ya. Jadi nanti akan aplikasi lagi setelah tanam 14 hari lebih. Jadi ingat teman-teman, kalau untuk penyemprotan lahan itu harus difermentasi terlebih dahulu ya, minimal 3 hari ya. Untuk pelarutnya, glukosanya, kalau saya sendiri di sini sama orang tua saya ini menggunakan air tebu ya. Itu sangat cocok sekali di sini. Bisa juga dengan air kelapa. Tapi ingat kalau untuk media tanam lahan itu harus difermentasi minimal 3 hari ya. Kenapa? Karena biar si mikroba ini semakin apa ya, semakin aktif gitu ya, super aktif. Tetapi kalau untuk tanaman gitu ya, itu tidak perlu difermentasi ya, bisa langsung diaplikasikan. Nah itu nanti biasanya 14 hari setelah tanam ya. Jadi teman-teman juga jangan asal ikut-ikutan ya, dengar eco farming bagus pakai eco farming tapi tidak mengerti cara aplikasinya. Karena nanti yang ada yang kena itu ya eco farmingnya. Saya udah pakai eco farming tapi gagal ya, itu karena belum belajar caranya. Karena banyak kok mitra saya juga yang awalnya belum mengerti aplikasi tapi langsung tanpa bertanya konsultasi ke saya, tanpa ikut training langsung aplikasi karena merasa sudah bisa, ternyata hasil panennya kurang memuaskan ya. Ujung-ujungnya apa? Menyalahkannya eco farmingnya. Padahal ketika saya tanya dari cara pengaplikasiannya gitu ya, dan cara fermentasinya, pelarutnya itu sangat beda jauh sekali gitu sama yang di training gitu ya. Tani saya akan update lagi perkembangannya setelah tanam penyemprotan kedua ya. Ingat teman-teman, biarkan petani bahagia, biarkan tanaman berbicara. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Mari kita berkontribusi menjadi bagian sejarah untuk petani Indonesia. Jaya petani Indonesiaku, merdeka. Kita mau bahas cara aplikasinya, langsung singkatnya ya. Bagaimana cara aplikasi eco farming? Nah, eco farming versi original atau versi yang satu ini membutuhkan proses, ya, membutuhkan proses penyiapan dulu. Jadi sebelum kita pakai, kita harus nyiapin dulu. Seperti apa sih Pak prosesnya? Pembiaran itu begini,
Ecofarming ini bentuknya padat apa cair? Padat. Yang padat ini dijadikan cairan dulu 1 liter, itulah namanya jadi biang. Setelah jadi 1 liter biang, nanti kan mau diaplikasikan. Itu namanya pengenceran. Waktu dimasukin ke tangki-tangki sama air biasa, itu namanya pengenceran. Baru nanti bisa disemprotkan. Kebayang ya? Berarti dari bentuk padat dijadikan cair dulu, namanya biang. Nah, untuk membuat biang ini di ecofarming ada 2. Ya, kita pecah menjadi 2. Yang pertama biang untuk media tanam atau tanah. Jadi bikin biang ini ada 2. Yang pertama buat tanah, buat nyiram tanah. Yang kedua buat nyiram daun. Bisa dibagi? Ada berapa cara? 2. Oke, saya bahas yang pertama dulu, buat tanah dulu. Buat tanah maksudnya gimana? Maksudnya sebelum tanaman ini ditanam, petani biasanya ngolah sawah dulu, ngolah tanah dulu. Nah, ecofarming yang buat tanah ini masuk saat ngolah tanah. Nah, saat proses ngolah tanahnya. Jadi belum ada tanamannya. Caranya gimana bikin biangnya? Caranya, saya lanjutkan ke gambar dulu ya. Nah ini, kita ambil 6 tub ecofarming. Kita buat contoh. Kita ambil contoh yang paling gampang itu adalah untuk padi atau untuk sawah. Jadi ya, ini contoh yang paling gampang. Anggap saja sawahnya 1 hektar. Oke. Gimana caranya bikin biang untuk aplikasi ke sawah 1 hektar? Pertama kita bikin biang 6 tub ecofarming. Berapa? 6, bukan 1 ya. 6 tub ini kita tambah masukkan ke dalam pelarut 1 liter. Maka nanti jadikan dia namanya biang. Loh, Pak, pelarutnya ini apa? Apakah air ataukah apa ini, Pak? Nah, pertanyaannya begitu ya. Nah, pelarut kalau buat biang tanah itu yang dipilih adalah yang pertama molasses. Molasses itu atau air perasan tebu. Nanti kalau udah ngerti molasses apa, cari di Google molasses. Nanti ketemu molasses, warnanya hitam. Atau air perasan tebu, atau air kelapa plus gula 2 sendok, atau air biasa plus gula. Ini bersifat pilihan. Prioritas yang mana? Prioritas yang pakai molasses atau yang pakai perasan tebu. Jadi prioritas. Yang lanjutannya kalau tidak ada. Nah kalau bisa pilih yang prioritas. Pilih taruhnya, tahu ya? Karena itu lebih baik. Kenapa Pak harus pakai ini? Karena intinya saat kita mau aplikasi ke tanah, kita pengen mengembangbiakan mikrobanya supaya bakteri atau mikrobanya tadi menjadi banyak, menjadi siap untuk bertempur untuk nyuburin tanah. Nah makanya dia dikasih makan dulu biasanya dengan kandungan-kandungan yang mengandung glukosa. Jadi kandungan-kandungannya sebenarnya mengandung glukosa untuk makanan daripada mikroba tadi, gitu ya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam 1 liter pelarut tadi yang 6 tub ecofarming, kita fermentasi. Fermentasi itu gimana Pak? Ditutup di botol, didiamkan. Nah, itu namanya fermentasi. Didiamkan ya selama 3 malam setidaknya. Setidaknya selama 3 malam dalam kondisi botol tertutup ya, kemudian kalau bisa dibungkus pakai kain hitam dalam keadaan gelap, ditaruh di suhu normal, jangan ditaruh di dalam jok, jangan ditaruh di lapangan, jangan ditaruh di dalam kulkas. Jadi di tempat biasa, suhu ruangan aja. Paham di sini? Setiap 1 malam, berarti udah 24 jam nih, udah semalam, besoknya dibuka berapa detik? 5 sampai 10 detik, bukanya pelan-pelan, akan keluar gas, gitu ya. Atau mungkin kencang, makanya pelan-pelan bukanya, itu akan keluar gas. Dilakukan selama berapa hari? 3 hari, karena kita fermentasi selama 3 hari. Setelah 3 hari, maka ini sudah siap untuk digunakan. Harus ini paham ya? Pak, kalau misalnya saya mau simpen Pak, boleh nggak sampai berhari-hari? Boleh.
kita tidak menyarankan, ya, nggak usah disimpan berhari-hari, capek nanti kita ngurusinnya, betul kan? Tapi kalau yang mau nyimpan berhari-hari, maka setiap 1 minggu atau 1 pekan itu ditambahin gula lagi, 1 sendok, tambahin atau 2 sendok boleh. Setiap udah 1 minggu. Kalau memang disimpannya lama. Tapi ingat ya, ini harus sering dibuka setiap hari. Pak, bisa nggak usah dibuka tutup, Pak? Dibiarin aja. Insya Allah kalau dibiarin aja nanti meledak. Ya, jaga meledak caranya teman-teman harus bikin namanya ini instalasi. Kalau mau, ini kalau mau, jadi bikin botolnya ada 2. Yang satu biar eco farming, dimasukin selang sampai masuk ke dalam. Oh ini di atasnya ya, selangnya di atasnya. Benar ini harusnya sih di atasnya. Jadi nanti kalau ada apa tadi gasnya masuk ke selang, masuk ke botol yang satunya ke dalam air. Nah jadi nanti kayak ya kayak gitu ya. Itu kalau nggak mau buka tutup, caranya bikin instalasi. Jadi kalau mau disimpan lama ya nggak bisa bikin instalasi. Tapi kalau cuma 3 hari insya Allah masih bisa lah buka tutup gitu ya. Nggak usah pakai bikin instalasi. Kemudian setelah ini udah jadi biang, udah difermentasi selama 3 hari, kita udah mau pakai nih. Kapan tak pakainya? Disarankan pakainya itu H-5. H-5 itu 5 hari sebelum padinya ditanam di sawah itu. Mungkin padinya udah ada, tapi masih di apa? Di tempat bening itu loh. Apa namanya Pak? Nah setelah itu sebelum dipindahkan udah dipakai dulu eco farming gitu, belum ada padinya. Nah berapa min 5? Kenapa min 5? Ini ngasih waktu supaya bakterinya itu bisa kerja dulu. Maksudnya begitu, dikasih waktu biar kerja, biar nanti dia ngumpulin tanah dulu baru ditanamin. Pak bisa nggak Pak 3 hari aja, nggak usah min 5? Bisa aja, menyesuaikan ya, menyesuaikan sebenarnya. Tapi di sini kita pilih angkanya min 5. Artinya boleh Anda mau negosiasi 4 hari itu boleh sebenarnya ya. Paham ya? Oke, sekarang Pak setelah udah jadi biang 1 liter, sekarang kita mau siramkan nih pakai tangki siraman, betul kan? Ukurannya rata-rata di 15-17 liter tangki itu. Kita mau siramin pakai tangkinya itu kasih air lagi, air biasa. Nah air biasa tapi ngambil biang eco farming berapa? 100 mili aja, 100 mili. Kalau Anda nyiramnya biasa 1 hektar itu 10 tangki, jadi 1000 mili eco farming kan 1000 mili dibagi 10 tangki, jadi berapa dapatnya? 100, betul ya? Nah itu kalau nyiramnya 10 tangki. Kata petani yang kita tanya rata-rata itu nyiramnya 10 tangki. Tapi ada petani yang nyiramnya 12 tangki. Ada juga petani yang nyiramnya 8 tangki. Ada juga yang cerita itu 20 tangki. Terus dosisnya gimana Pak? Intinya dibagi rata ke semua tangki, selesai. Kalau misalnya tangkinya dia katanya mau nyiram 12 tangki, berarti 1 liter dibagi 12. Sudah gitu aja. Kalau katanya dia nyiramnya 8 tangki, berarti dibagi 8. Kalau katanya dia 20 tangki, berarti dibagi 20. Nah, cuma setelah saya sharing dengan petani pengalaman di lapangan, katanya 20 tangki itu kecapean. Betul ya? Nah, tapi karena kita pernah dulu bikin rumus di brosur yang lama, khawatirnya masih beredar. Di brosur yang lama itu kalau dihitung-hitung sampai 20 tangki. Nah, padahal kalau kita tanya ke petani, nyiram itu juga nggak sampai 20 tangki. Paham ya? Artinya bebas, terserah petaninya biasanya nyiram tanah 1 hektar berapa tangki. Kita tinggal bagi saja. Paham di sini? Paham? Oke. Kemudian karena nyemprotnya bagusnya pagi hari atau sore hari. Yang kedua, sekarang kita bahas eco farming untuk bikin biang untuk nyiram daun, ya. Untuk nyiram daun, untuk nyiram, kalau tadi nyiram tanah berapa eco farmingnya? 6, ya kan? Pelarutnya tadi udah tahu ya, pakai yang mengandung glukosa. Ada apa? Air tebu, rasa tebu gitu ya. Kemudian ada air kelapa plus gula tadi kan.
Nah, kalau buat daun itu beda larutnya. Nah, bedanya di sini nih. Eco farming kan cukup 1. Tadi kan 6. Kalau di sini cukup 1. Buat 1 hektar itu cukup 1. Pelarutnya ini pakai urin kelinci. Tahu nggak urin kelinci? Urin kelincinya jangan yang baru keluar, yang masih hangat jangan, nanti mati tanamannya. Pakai urin kelinci yang udah diem kurang lebih 7 hari. Jadi memang urin kelinci yang ditampung. Kalau nggak punya beli di online, banyak beli urin kelinci yang jualan. Urin sendiri boleh Pak? Nggak boleh. Urin kelinci gitu ya. Ada tanya kenapa urin kelinci? Jawabannya ada di sini. Nah, menurut orang yang ahli, urin kelinci ini kelinci dewasa kandungan unsur N. N itu apa? Nah, unsur yang tergede itu paling tinggi. Sebenarnya bisa gitu pakai urin apa nih? Kuda, kerbau, sapi, domba, ada babi, ayam, kelinci muda, kelinci dewasa. Nah, kita pakai kelinci dewasa. Nah, makanya paling bagus gini, udah merah kelinci aja, nanti kan punya urin sendiri. Betul nggak? Tahu ya? Pakai urin kelinci karena dia mengandung unsur N-nya tinggi. Unsur N itu sangat bagus untuk daun, untuk tanaman. Maksudnya begitu, karena kita organik. Bisa juga pakai air kelapa, tapi yang masih utuh. Jangan air kelapa yang beli pinggir jalan ditaruh kulkas. Jangan, kita mah diminum aja. Jadi memang sengaja air kelapa baru gitu ya. Kemudian atau kalau nggak ada, yaudah air biasa. Tahu di sini? Sekarang Pak, perlu nggak di fermentasi? Tadi kan di fermentasi tuh 3 hari. Untuk daun kami tidak menyarankan di fermentasi. Jadi caranya gimana? Diaplikasikan, dibikin langsung saat ini juga. Jadi kita mau nyiram hari ini, kita bikin hari ini. Maksudnya hari ini itu bukan tunggu sehari ya. Sekarang kita mau nyiram nih nanti nih. Berapa menit kita mau nyiram? Ya kita langsung bikin dulu ramuannya. Langsung dikocok gitu kan, tercampur sempurna, langsung diaplikasikan. Paham ya? Perbedaannya kalau tadi fermentasi selama paling tidak 3 hari, ditutup, dibungkus pakai kain hitam, gitu kan? Kalau ini nggak perlu, langsung dibikin, langsung diaplikasikan, ya. Tidak usah difermentasi dan tidak boleh ditambahkan gula. Tidak usah ditambahkan glukosa atau gula-gula. Kemudian ini, nah ini gambarnya ya, 1 truk 1 liter. Nyiramnya sama, cara nyiramnya tadi sama persis, jam nyiramnya juga sama, pagi atau sore hari. Oke, kira-kira kayaknya udah cukup nih ya. Sampai sini paham ya? Nah ini basic dasar daripada eco farming. Nanti pengembangannya mau seperti apa Pak? Nanti kalau misalnya di tanaman jenis ini kok nggak bisa lagi ya? Nih jenis-jenis tanamannya kan beda. Padi ini padi tadi ya. Kita tadi bicara padi, kita cek ya. Tadi padi min 5 artinya 5 hari sebelum tanam. Min 5 itu artinya berarti tanah. Ini buat tanah. Berapa yang dibutuhkan? 6. Hari ke-14 berapa? 1. Berarti buat daun, buat tanamannya. Terus hari ke-28, hari ke-42, hari ke-56. Boleh nggak Pak lagi? Boleh. Ditambah lagi juga boleh. Ya. Sampai 12 kali boleh. Ini kan 10 kali ya. Satu paket kan 12 misalnya. Boleh sampai 12 kali. Ya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma kan kita begini, kita ini berhitung efisiensi. Tapi ingat, kita ini kan menawarkan bisnis, menawarkan pupuk juga menawarkan hemat, betul nggak? Jadi kecuali yang nggak pikir hemat itu beda lagi. Nah, tapi karena kita membanding-bandingkan harga, pengeluaran berapa, gitu ya, maka kita juga perlu berpikir hemat. Teman-teman harus bisa menyampaikan efisiensinya ada di mana. Nah, kalau misalnya pakainya terlalu banyak juga jadi tidak efisien nanti, gitu ya. Meskipun boleh. Ini ada beberapa jenis tanaman lain-lain. Ini nanti juga ada aplikasikan sesuai dengan tabel, ya. Tapi secara umum sebenarnya dibikin per 2 minggu pun itu boleh. Kalau orang yang nggak ngerti ya, orang nggak ngerti ya ambil aja rumus yang sama. Karena orang nggak ngerti.
Kemudian ada beberapa tanaman yang tidak bisa pakai rumus ini. Kenapa? Tanaman yang sudah umurnya lama. Misalnya sawit udah umur berapa tahun, durian udah umur 10 tahun, mangga sudah umur 5 tahun, sudah pernah panen, sudah pernah berbuah misalnya. Nah, ini kan beda, betul nggak? Beda. Nanti penanganannya nanti beda. Nanti ada rumusnya lagi, nanti beda. Nanti mungkin Pak Wawan bisa menyampaikan yang itu ya, yang negatif Pak Wawan yang sampaikan ya. Bagaimana untuk aplikasi yang lainnya. Terus Pak, kalau tanahnya misalnya nggak nyampe 1 hektar, dibagi aja lah, disesuaikan. Kalau 1 tuk 1 hektar, berarti kalau setengah hektar, setengah. Artinya setengah itu Anda ngambilnya setengah, jangan dipakai semua. Kalau dipakai semua berarti kan dicairkan semua. Bisa nggak berarti? Bisa. Maksudnya setengah itu jangan dicairin semua, ambil aja setengah. Pak, kalau 1/4 hektar, ya ambil aja 1/4. Jangan diambil semua, dicairin semua. Jadinya bisa. Ya, tahu ya. Seperti ini aja cara bagi. Pak, kalau 1 pot, hitung sendiri. Ya kan? Hitung aja sendirilah, Anda ambil aja lah berapa kayak. Ya kan? Masa aku hitung ini ya? Susah itu. Oke, penggunaan ekofarming ini sebaiknya Anda nyemprotnya pakai tangki yang steril. Jangan pakai tangki yang misalnya memang biasa dipakai nyemprot pestisida atau nyemprot racun, jangan ya. Itu aja sih intinya. Kemudian jangan dicampurkan dengan pupuk lain. Kalau mau aplikasi jangan dicampurkan tanpa arahan dari orang yang ngerti. Kalau ada arahan silakan. Misalnya Pak, ini kata orang yang ahli, ini dicampur boleh ya, silakan Anda dengarkan orang yang ahli. Selama Anda ada pendamping itu silakan saja. Tapi arahan kami secara umum tidak usah disebut. Kenapa? Ini arahan umum. Kalau arahan orang yang didampingi kan beda kasus. Karena dia ada tim yang mendampingi, dia ngerti bagaimana cara nyampurnya, konsekuensinya seperti apa, tahu. Tapi kalau untuk umum kami sampaikan jangan dicampur-campur dengan pupuk yang lain. Paham ya? Kemudian jika misalnya Anda masih menggunakan racun-racun seperti pestisida, herbisida, insektisida, maka kalau bisa kasih jeda waktu 7 hari baru aplikasi ekofarming. Jadi ada jeda waktu. Kenapa? Karena racun-racun ini itu hilangnya lama. Dia nggak bisa kalau berdekatan waktu. Ekofarmingnya nggak akan efek. Yang bagus gimana Pak? Gak usah pakai lagi. Terus gimana dong kalau ada hama? Tenang, PTBS nanti punya namanya agen Hayati, Eco Plant Protector. Nah, sudah siap launching bulan ini insya Allah.